Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali menemukan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali menelaah, membahas tentang makna daripada Ramadan itu sendiri. Sebagaimana sebuah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan diadakannya puasa adalah menjadikan orang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Tentunya adalah orang-orang yang berserah diri, karena ada kata-kata takut. Bagaimana orang-orang yang berserah diri adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka di dalam sebuah redaksi, suatu ketika Rasul menaiki mimbar. Dari anak mimbar yang pertama, kedua, dan ketiga, beliau mengucapkan kalimat amin. Kemudian melangkah lagi ke tangga yang kedua, amin. Melangkah lagi ke tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Maka setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, tadi kami semua mendengar ketika engkau melangkah, ketika engkau menaiki mimbar, dari tangga pertama hingga tangga ketiga engkau mengucapkan amin. Padahal yang kami dengar, engkau tidak berdoa, tapi engkau mengatakan amin. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi kita, ketika aku menaiki mimbar yang pertama, Jibril mendatangi aku. Apa kata Jibril? Celakalah seorang hamba yang menemukan bulan Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Ini amin kata Rasul. Maka orang-orang yang berada di bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Tuhan, ini celaka. Maka syarat-syarat untuk mendapatkan ampunan Tuhan itu adalah yang pertama, karena Ramadan ini hurufnya dari huruf Ra, kemudian huruf Mim, kemudian huruf Gaf, kemudian huruf Nun. Maka apa? Maka sesungguhnya kita pada malam hari ini berada pada suatu wadah atau suatu tempat yang namanya ruang ampunan. Kalau kita hakikatkan, seandainya orang ini berada di pasar baju, pastikah orang ini akan membawa baju miliknya? Itu sama itu hakikatnya. Maka kita malam hari ini pertama-tama melaksanakan yang namanya qiyamul Ramadan, tarawih puasa. Nanti siangnya kita mengerjakan puasa. Pastikah nantinya di bulan Ramadan di akhir kita akan mendapatkan ampunan Tuhan? Belum pasti. Maka ketika kita belum pasti mendapatkan ampunan Tuhan, tentunya akan tidak yang namanya Idul Fitri, rame-rame empat sembahyang Idul Fitri, sedangkan Ramadannya pun ia tidak berhasil. Allah mengadakan Ramadan karena sesudah Ramadan ada yang disebut dengan satu Syawal. Tidak akan ada satu Syawal kalau tidak ada Ramadan. Maka tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada yang namanya saum, puasa.
tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada yang namanya qiyam, salat malam. Dan tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada yang namanya zakat fitrah. Untuk itu, disinilah Nabi ketika Jibril berkata, celaka seorang hamba yang berada di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Ini celaka, diaminkanlah oleh Nabi. Maka disinilah banyak yang terancam kata-kata celaka. Kemudian ketika aku melangkah ke anak tangga yang kedua, Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua atau salah satu orang tuanya tapi tidak bisa membawanya ke surga. Ini maksud dari perkataan Jibril ini. Kita ini saat ini memiliki orang tua yang masih hidup, tapi apa perlakuan kita dengan orang tua kita? Diaminkan oleh Nabi kita, celakalah seorang hamba yang menemui atau mendapati kedua atau salah satu daripada orang tuanya, abah mamanya. Mungkin ada yang ada lagi abahnya, mungkin ada yang ada lagi mamanya. Maka yang tertinggal salah satu daripada orang tua kita, itulah akhlak bagi seorang anak untuk orang tuanya. Hati-hati, karena di sini Jibril mengatakan celaka dan Nabi kita mengaminkan. Kemudian ketika aku naik ke tangga yang ketiga, Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang ketika namamu disebut ia tidak bersalawat. Memang ada mau bersalawat, artinya ketika disebut namamu, apa yang disebut dengan namamu yaitu minha minna, adalah alam semesta yang disebut dengan Muhammad batang tubuh kita, roh yang menjadi batang tubuh. Maka disinilah makna daripada Ramadan. Kita setelah huruf ra sesuai hurufnya, Ramadan itu ada 4 huruf, ra, mim, ba, nun, ada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ra. Ra itu artinya ampunan. Ujar Tuhan masuk ke dalam waktu atau ruang ampunanku. Nah, masuk. Pastikan kita dapat ampunan Tuhan? Belum tentu. Hadang dahulu ya Tuhan, aku lihat dahulu, aku koreksi dahulu. Apa? Yaitu huruf mim. Siapa huruf mim? Ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh, kemudian ia memancar. Ada yang naik ke otak disebut dengan jiwa, itulah mim. Akal dan pikir. Ketika roh masuk ke dalam Ka'bah yang disebut dengan hati, ia naik ke dalam otak. Otak itulah yang disebut dengan huruf mim atau jiwa kita. Makanya orang mati itu kayaknya berakhir dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita ini kena bilanya sakaratul maut, didatangi Tuhan. Apa ujar Tuhan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, akan dipanggil seperti itu. Itulah lambang daripada huruf mim. Hadang dahulu ujar Tuhan, kata penjulungi ampunan dahulu sebelum huruf mim ini selesai aku sidang. Inilah yang dinamakan dengan hisab kita. Mim ini adalah jiwa bagi kita, nafas bagi kita. Maka ketika kita dalam hidup menggunakan nafas kita ini dalam nafas kesesatan, inilah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi ia celaka, tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Ini yang paling celaka kita. Maka nafas kita
Nyawa kita harus kita kendalikan. Inilah yang disebut dengan syawal puasa. Makanya puasa itu ya Tuhan urusanku. Roh adalah urusanku. Ketika ada yang bertanya tentang roh itu adalah urusanku. Puasa itu adalah urusanku. Maka sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri. Inilah yang disebut dengan roh atau nafas. Itu sesungguhnya. Jadi nafas kita ini akan dijaga. Makanya kalau hidup itu mau baik, perbaikilah salatmu. Salat dahulu. Tapi apa? Ketika hadis ini dikatakan perbaikilah salatmu cangkal sembahyang. Tapi salat sembahyang tidak dikaji. Sedangkan orang sembahyang itu ada bahasanya yang disebut dengan faksilu wujuhanmu. Basuhlah wajah kamu. Ada apa di wajah? Di wajah ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Itu di wajah. Ketika seseorang tidak bisa menjaga mulutnya, tidak apa-apa, salatnya tidak akan memberi manfaat. Ia salat dengan rajin, tidak ketinggalan lima waktu, tapi mulutnya menghina, menggibah, menggunjing, salatnya tidak akan bernilai. Kalau kita hendak membaiki hidup, baiki dari salat, tapi tidak bisa menjaga mulut, tidak ada artinya salat. Sama sekali bernilainya, tidak akan bernilai. Itulah karena mulut kita ini lambangnya pada tubuh yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Jangan sekali-kali mulut kita ini bebas berkata dengan cacian, dengan hinaan, hanya karena berbeda paham, berbeda pendapat, lalu kita mencela. Apalah artinya amal ibadah kita hapus semuanya. Ini baru mulut, belum mata lagi, belum telinga, belum otak kita lagi. Inilah yang disebut dengan iza kuntum ila shalah. Kalau hendak bertakwa lawan aku ujar Tuhan, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Baru dari wajah, belum lagi tangan, belum lagi kepala, belum lagi kaki. Inilah kalau orang hanya pandai membaca dengan sebuah redaksi, kalau hidup ingin baik, mulailah memperbaiki sholat, maka ia hanya memperbanyak sholat, bukan memperbaiki sholat. Bukan itu tafsir daripada perintah untuk memperbaiki sholat ini. Artinya perbaikilah sholat itu bukan membanyakkan sholat, tapi perbaikilah sholat. Cara dan syaratnya harus benar-benar kita pelajari. Inilah maksudnya kita bermajelis ilmu. Suatu ketika Nabi dalam perjalanan melihat ada rombongan, suatu kelompok di dalam suatu ruangan. Kemudian beliau masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian beliau dengar ternyata berkumpulnya orang-orang ini hanya memanjatkan doa-doa. Maka Nabi kita keluar. Kemudian Nabi kita mendapati sebuah perkumpulan. Kemudian beliau masuk. Kemudian beliau dengar ternyata di dalam perkumpulan itu adalah membaca suatu ilmu atau mengajarkan suatu ilmu. Maka Nabi duduklah seketika itu. Di sana bertanya para sahabat, kenapa engkau ya Rasul duduk di sini? Ujar Nabi, ampunan di sana tadi ke orang majelis burdah saja, majelis salawat saja, orang berdua-dua bacaan saja. Kalau di sini maka di sini majelis ilmu, di sini pengajian, duduklah Nabi di situ. Mana utamanya dengan melayat 1000 jenazah lebih utama di majelis ilmu? Mana utamanya lagi dengan menengok 1000 orang sakit lebih utama di majelis ilmu di kajian ini? Mana lebih utamanya lagi dengan membaca Al-Quran? Apa kata Nabi? Apakah manfaatnya membaca Al-Quran ketika ilmunya tidak dikuasai? Itulah maksudnya bahwasanya kita pentingnya bermajelis ilmu. Nah ini jadi pada malam pertama ini mungkin kita ada sangat pendek bahwasanya utamakan di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan ampunan Tuhan. Jangan karena ujuk-ujuk 30 malam melaksanakan tarawih, siang puasa 30 sampai yang hari raya 4, tapi sesungguhnya kita
tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Maka jagalah, kendalikanlah nyawa atau nafas kita atau jiwa kita selama bulan Ramadan ini dan seterusnya, hingga kita benar-benar menemukan yang namanya bulan Ramadan berakhir dengan ampunan Tuhan. Inilah nantinya kita akan disambut dengan Idul Fitri. Kemudian ada sedikit kebiasaan bahwasanya malam pertama adalah bagi siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan yang pertama, Allah ampuni segala dosa-dosa pribadinya. Disinilah doa indah tarawih, karena di sudah tutup tarawih lah. Sebenarnya itu sudah tutup tarawih tadi membaca doa yang berbunyi Allahumma kulli dunubi ya rabbal alamin. Itu selama 10 malam. Namun nanti setelah witir kita membaca doa witir, Allahumma taqabbal minna sholatana sampai akhir. Karena malam esok kita witir dia membaca bertambah Allahumma taqabbal minna wasyamana. Bertambah kita wasyamana nyatakan. Biasanya kita ngarancangkan tinggal lalu kada ingat. Kita hanya mengingat pada malam hari ini indah tarawih Allahumma kulli dunubi ya rabbal alamin 10 malam. Karena 10 indah witir Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana. Malam esoknya karena sudah puasa Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana. Tambahi wa qiyamana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, insyaallah. Tiap malam kita adakan majelis ilmu, bukan bertemu lagi tapi majelis ilmu, karena orang yang duduk di dalam majelis ilmu lebih utama daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Ada di juz pertama kitab Ihya Ulumuddin, jilid pertama. Kemudian majelis ilmu singkat pada malam pertama ini, maka insyaallah kita akan lanjut kepada malam-malam berikutnya. Tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan salat witir.